Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang mana hingga detik ini limpahan nikmat masih diberikan kepada kita. Tidak lupa pula salawat berbingkaikan salam, marilah sama-sama kita hadirkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan memperbanyaknya salawat serta menjalankan amalan sunnahnya, kita mendapatkan pengakuan beliau sebagai umatnya di akhir zaman kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Junaida MPD selaku dosen pengampu pada bidang mata kuliah Bahasa Indonesia ini telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melakukan presentasi mengenai karya ilmiah yang saya bawakan yang berjudul Potensi Bahasa Indonesia Mengambil Posisi pada Skala Internasional. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Syarul Mufli Rahab dengan NIM 0704213068 dari kelas Biologi 1. Adapun karya ilmiah yang saya tulis ini terdiri dari 3 bab. Yang pertama ada bab 1 pendahuluan, berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, ruang lingkup masalah, landasan teori, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan yang terakhir ada metode penelitian. Dan pada bab kedua yaitu berisi pembahasan, terdapat subbab yang membahas mengenai potensi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional, faktor-faktor bahasa Indonesia menjadi bahasa internal. Selanjutnya ada subbabnya yaitu faktor intrabahasa dan ada faktor ekstra bahasa. Dan pada subbab pembahasan terakhir yaitu upaya menjadikan bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Selanjutnya ada bab ketiga yang berisi penutup, yang terdiri dari subbab kesimpulan dan juga saran. Dan yang terakhir adalah daftar pustaka. Pada presentasi ini saya akan mengambil sekiranya bahasan-bahasan pokok pada karya ilmiah yang saya tulis. Yang pertama ada pendahuluan, yaitu bab 1 pendahuluan. Kita masuk pada pembahasan bab 1 yaitu yang berisi latar belakang masalah. Sudah sejak lama Indonesia berkeinginan untuk menjadi bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional. Tekad untuk menjadikan bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional semakin bulat, yaitu pada kala saatnya pembentukan dan pemberlakuan masyarakat ekonomi ASEAN. Kemudian pada Seminar Internasional Bahasa dan Sastra Indonesia yang pada saat itu dilakukan di Bogor 15-16 September 2022 yang menghasilkan sebuah deklarasi Pakuan dengan keinginan mengangkat citra kedua bahasa itu dalam tata pergaulan internasional. Deklarasi tersebut pada intinya menyatakan bahwa bahasa nasional kedua negara tersebut menempati kedudukan sangat penting bagi kehidupan kebangsaan kedua negara dan bahwa bahasa Indonesia yang sudah sejak lama menjadi lingua franca dengan wilayah penyebarannya begitu luas. Pembahasan selanjutnya yaitu rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok pembahasan pada karya ilmiah ini adalah yang pertama, apa potensi yang dimiliki bahasa Indonesia sehingga layak menjadi bahasa internasional. Yang kedua, apa faktor yang melatar belakangi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Dan yang ketiga, bagaimana cara agar bahasa Indonesia mengambil posisi pada skala internasional. Selanjutnya yaitu landasan teori, di mana di era globalisasi ini bahasa Indonesia mengalami perkembangan dengan adanya berbagai aktivitas 4 negara yang membuat banyaknya penutur asing ikut serta dalam penggunaan bahasa Indonesia. Menurut Wiyata tahun 2011, bangsa Indonesia patut berbangga karena kita memiliki bahasa sendiri untuk dijadikan bahasa nasional. Apalagi bahasa Indonesia merupakan bahasa yang besar di Asia. Terbukti dengan lebih dari 220 juta jiwa, penulis sekarang sekitar 240 jiwa menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi. Ya, tidak seperti negara lain yang lebih maju dari negara kita. Selain itu, banyaknya penutur asing menjadikan bahasa Indonesia memiliki potensi untuk menjadi bahasa internasional. Adapun metode penelitian yang saya gunakan pada penulisan makalah kali ini yaitu menggunakan metode kajian pustaka atau library research, yakni penelitian yang dilakukan melalui mengumpulkan data atau karya tulis ilmiah yang bertujuan dengan objek penelitian atau pengumpulan data yang bersifat kepustakaan, atau telaah yang dilaksanakan untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya tertumpu pada penelaahan kritis
dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan. Dilihat dari sifatnya, penelitian ini termasuk penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif berfokus pada penjelasan sistematis tentang fakta yang diperoleh pada saat penelitian dilakukan. Baik, kita masuk pada bab kedua berisi pembahasan yang membahas mengenai potensi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Bahasa Indonesia berpotensi menjadi bahasa internasional. Potensi tersebut dapat dilihat dari beberapa faktor. Menurut penuturan Wiyata pada tahun 2019 mengatakan bahwa bahasa Indonesia sangat mudah dikuasai, tidak mengenal kata konjugasi maupun jenis kelamin kata benda. Lafal bahasa Indonesia juga tidak sulit karena lebih tipis dan ringan, sehingga orang asing yang akan belajar menggunakan bahasa Indonesia akan mudah mempelajarinya. Selain itu, dari data yang memperkuat kedudukan bahasa Indonesia adalah berdirinya berbagai fakultas studi ketimuran atau Faculty of Oriental Study, Kajian Asia Tenggara Southeast Asia Study, dan Pusat Studi Indonesia atau Indonesia Study. Di berbagai perguruan tinggi di luar negeri, kini bahasa Indonesia mulai dilirik oleh negara lain. Terbukti sudah lebih dari 50 negara yang mempelajari bahasa Indonesia seperti Australia, Amerika, Kanada, Vietnam, dan banyak negara lainnya. Bahkan di Australia, bahasa Indonesia menjadi bahasa populer keempat. Ada sekitar 500 sekolah yang mengajarkan bahasa Indonesia. Selain itu, di negara Jepang sudah menyediakan jurusan bahasa Indonesia juga. Kita lanjut ke pembahasan yang berikutnya, yaitu faktor bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Potensi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional dapat dilihat dari beberapa faktor yang mendukung atau yang mempengaruhinya. Secara garis besar, faktor tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua, yakni yang berasal dari bahasa itu sendiri atau biasanya disebut dengan istilah faktor intrabahasa, dan yang kedua faktor yang berasal dari luar bahasa atau bisa disebut dengan istilah faktor ekstrabahasa. Pengelompokan itu sebenarnya tidak dapat dipisahkan secara tegas karena antara faktor intrabahasa dan faktor ekstrabahasa kadang-kadang hadir secara bersamaan. Nah, yang selanjutnya pengelompokan itu akan memudahkan cara pandang kita terhadap potensi bahasa Indonesia menuju bahasa internasional. Faktor intrabahasa antara lain meliputi sistem bahasa Indonesia yang dapat dikatakan sudah mapan. Hal ini dikarenakan beberapa aspek dalam bahasa Indonesia sudah diatur secara baku. Di antaranya telah memiliki sistem ejaan yang baku. Bahasa Indonesia telah memiliki sistem ejaan yang baku yang diatur dalam pedoman hukum ejaan bahasa Indonesia. Selain itu, untuk meminimalisir pengaruh bahasa-bahasa lain dalam pembentukan istilah, telah ada sistem baku yaitu pedoman umum pembentukan istilah. Masuk ke pembahasan terakhir, yaitu mengenai upaya menjadikan bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Jika bahasa Indonesia akan ditingkatkan fungsinya, maka salah satu strategi yang harus dilakukan adalah pengembangan kosakata bahasa Indonesia yang bersumber dari bahasa daerah yang ada di wilayah Republik Indonesia, yang berjumlah sekitar 546. Hal tersebut sebagai wujud dari rekomendasi Kongres Bahasa Indonesia yang ke-10 pada poin ke-18 yang berbunyi Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa perlu meningkatkan perencanaan dan penetapan korpus bahasa daerah untuk kepentingan memperkaya dan meningkatkan daya ungkap bahasa Indonesia sebagai bahasa penjaga kemajemukan Indonesia dan pilar penting NKRI. Di samping itu, perlu terus-menerus menambah persilaan dalam ilmu pengetahuan serta bisa mewadahi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Upaya lainnya yang sangat penting dilakukan oleh pemerintah untuk menginternasionalisasikan bahasa Indonesia adalah dengan melakukan diplomasi yang optimal dengan negara-negara luar. Selanjutnya masuk ke pembahasan terakhir, yaitu penutup yang berisi pada subbab pertama kesimpulan. Bahasa Indonesia memiliki potensi untuk menjadi bahasa resmi internasional dengan berbagai kelebihannya, karena bahasa Indonesia memiliki kekuatan dan peluang yang sangat tinggi. Apalagi posisi Indonesia di kancah internasional semakin penting. Di bidang ekonomi, Indonesia menempati peringkat 16 besar kekuatan ekonomi dunia dan masuk kelompok G20. Pada tahun 2030 diperkirakan Indonesia menempati 7 besar dunia.
Peran besar ini hendaknya dibarengi dengan berbagai sektor lain seperti sosial, politik, budaya, dan hubungan diplomasi yang kuat untuk pemerintahan. Untuk meningkatkan peran itu, maka dibutuhkan strategi yang baik, yaitu strategi kebahasaan dan strategi non-kebahasaan. Kedua strategi ini sama-sama pentingnya untuk meningkatkan nilai tawar bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional di ASEAN maupun dunia, yaitu internasional. Yang kedua yaitu saran. Besar potensi bahasa Indonesia mengambil posisi pada skala internasional harus disertai dengan kita selaku pemilik bahasa asli untuk melestarikannya, baik melalui karya-karya tulis maupun dalam kehidupan sehari-hari untuk tidak malu menggunakan bahasa Indonesia. Dan satu hal yang tidak kalah penting adalah peran pemerintah melalui Departemen Pendidikan dan Kebudayaan harus membuat program dan langkah konkret supaya menyelamatkan bahasa Indonesia dari kepunahan di negara sendiri, serta menumbuhkan kesadaran berbahasa masyarakat Indonesia dengan memberikan informasi, sosialisasi, dan pelatihan berbahasa Indonesia yang baik dan benar kepada masyarakat.